Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita alhamdulillah bisa membahas kitab Aisarus Syuruh ala Matil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya, yaitu Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya, ayat yang mulia ini merupakan isyarat, merupakan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya bahasa Arab itu mudah, bahwasanya bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Dan justru ayat ini harusnya kita jadikan motivasi supaya kita bisa memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau kita bisa memahami bahasa Arab, maka ini adalah kunci utama agar kita memahami Al-Quran. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Jadi, tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh, kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu Islam. Satu hal yang patut kita camkan baik-baik bahwa di antara bukti kecintaan seseorang kepada sesuatu adalah ia berusaha untuk mengikuti orang yang dicintainya. Sebagaimana kita lihat di zaman ini banyak orang-orang yang misalnya ngefans sama artis Korea, sama artis-artis dari Barat, maka mereka berusaha sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyamai atau menyerupai fans mereka yang mereka jadikan panutan. Ada yang orang Indonesia tapi gayanya gaya Korea, ada orang Indonesia tapi gayanya gaya Barat. Kalau mereka orang-orang yang ngefans sama panutan yang bukan seharusnya itu bisa bersemangat dalam menyerupakan diri mereka dengan artis idola mereka. Lalu kenapa kita yang mengaku idola kita adalah Rasulullah SAW tidak berusaha sebaik mungkin untuk menyerupai Rasulullah? Yang salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah berusaha agar kita bisa berbahasa seperti bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini salah satu motivasi bagi kita untuk bisa memahami bahasa Arab, yaitu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara bukti seseorang mencintai sesuatu, maka dia berusaha untuk mengikuti semua hal yang terkait dengan orang yang dijadikan idola. Taib. Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah belajar sedemikian lama ilmu sharaf kemudian ilmu nahwu, maka sekarang kita belajar salah satu kitab yang sangat populer di ilmu nahwu, yaitu Matan Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah sendiri itu dikarang oleh As-Sanhaji, dan sebetulnya namanya sendiri Al-Ajurumiyah ini merupakan nama yang diambil dari nama beliau. Jadi nama lengkap dari Ibnu Ajurum adalah Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, rahimallahu taala, yang biasa dikenal dengan Ibnu Ajurum. Jadi nama Matan Al-Ajurumiyah diambil dari namanya Ibnu Ajurum. Beliau adalah seorang ulama lughah, ulama yang dikenal menguasai atau pakar di bidang bahasa, dan beliau hidup di daerah Afrika Utara. Dikisahkan oleh guru saya bahwa Ibnu Ajurum ini ketika menyelesaikan kitab Matan Al-Ajurumiyah, beliau melemparkan kitab tulisannya, dan kita tahu bahwasanya orang zaman dulu itu kalau nulis kitab mereka akan menulisnya dengan tinta, tinta yang manual, bukan tinta seperti saat ini. Artinya kalau terkena air itu bisa langsung pudar. Nah, dikisahkan bahwasanya Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah taala setelah selesai mengarang kitab Matan Al-Ajurumiyah,
beliau melemparkan kitabnya ini seraya berkata, "Ya Allah, bila yang aku kerjakan ini ikhlas mengharapkan wajahmu, maka biarkanlah ia tetap dalam keadaannya. Namun bila yang aku kerjakan ini ya bukan untuk mengharap ya pahala darimu, maka hancurkanlah." Dan Masya Allah, setelah kitab Matan al-Ajurumiyah ini dilemparkan ya ke lautan, ke pinggir pantai itu, tetap utuh, jadi tidak luntur, tidak basah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya sampai di tangan kita. Tapi ini sebagaimana kisah yang lain, kalau kata guru saya, la tusaddiq wa la tukadzib. Jangan kau benarkan, jangan pula kau dustakan. Jadi wallahu alam tentang kebenaran kisah ini. Tapi ibrahnya adalah ya salah satu bukti keikhlasan beliau adalah sampainya karangan beliau sampai kita saat ini. Dan ini adalah kitab paling masyhur yang membahas tentang nahwu ya, yang beredar hingga saat ini. Ya bahkan kalau sekiranya ada orang yang mengaku ya mempelajari ilmu nahwu tapi tidak tahu ya tentang kitab Al-Ajurumiyah atau belum pernah mempelajarinya, maka rasanya tidak pantas kalau dia menyebut dirinya sebagai orang yang belajar bahasa Arab. Karena ini merupakan kitab pokok ya. Kitab pokok yang mendasar sekali yang harus dipelajari oleh semua orang. Salah satu kelebihannya Al-Ajurumiyah adalah ini kitab yang diakui dan ma'ruf ya, secara internasional. Sehingga kitab ini bisa dijadikan hujjah ya. Bisa dijadikan hujjah. Beda halnya kalau kita mempelajari kitab ya, misalnya antum hanya mengandalkan kitab ilmu sharaf untuk pemula. Ya, ketika antum ilmu nahwu untuk pemula, afwan. Ketika misalnya kita bertemu dengan sesama pembelajar nahwu dari negara lain, ketika antum berkata, ya, encang dalam kitabnya ilmu untuk pemula berkata demikian, maka ini tidak diterima hujjahnya. Atau kita belajar dari Durusul Lughah, kita belajar dari Arabai Baina Yadai, kita belajar dari An-Nahwul Wadi dan sebagainya, maka ini bukanlah hujjah. Dan memang sulit untuk berhujjah dengan kitab-kitab ini. Beda dengan Jurumiyah. Ya, kalau kita mempelajari Jurumiyah dan kita hafal ya sebagian atau keseluruhan matannya isinya, maka ini baik sekali untuk berhujjah. Ketika misalnya nanti ada pertanyaan, kenapa fa'il itu marfu? Maka bisa kita katakan ya bahwa dalam Al-Ajurumiyah dikatakan al-marfatu sab'atun. Yang dirafa'kan itu ada 7, yang pertama apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Jadi memang salah satu kelebihan kalau kita belajar matan Al-Ajurumiyah, maka kita bisa berhujjah ya, kita bisa berhujjah ya, paling tidak ini untuk pemula, karena nanti kalau sudah di tingkat selanjutnya kita bisa berhujjah dengan Al-Fi Ibn Malik. Tapi untuk level pemula, maka Jurumiyah ini bisa dijadikan hujjah ya. Jadi salah satu alasan kenapa di bisa ini kita selalu membahas tentang Al-Ajurumiyah, karena kitab ini sangat penting untuk dipelajari dan bisa jadikan hujjah ya, bisa jadikan hujjah bagi para pemula. Taib. Kemudian alasan kenapa ya kitab syarah yang digunakan adalah kitab Aisarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah taala. Ya, ini dikarenakan ya memang program Binar ini targetnya adalah kita akan membahas seluruh kitab syarah dari Matan Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah angkatan pertama kemarin kita sudah membahas kitab Al-Mumti' ya fi Syarh Al-Ajurumiyah. Itu merupakan kitab yang sangat bagus karena Al-Mumti' salah satu kelebihannya adalah setiap selesai bab itu selalu ada soal-soal latihannya. Adapun kitab Aisarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah ini diputuskan sebagai pegangan untuk angkatan kedua karena sesuai dengan namanya ya, Aisarus Syuruh ya, Aisar Asy-Syuruh, penjelasan yang paling mudah. Jadi memang sesuai dengan namanya, kalau kita baca kitab Aisarus Syuruh ini, Masya Allah, isinya itu sangat ringkas ya, isi sangat ringkas dan memang bahasa yang digunakan sangat mudah dan pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Dan ini disyaratkan oleh beliau. Jadi beliau dalam muqaddimah kitab ini, bisa dibaca nanti, beliau memang sengaja ya membuat penjelasannya itu ringkas karena memang tujuannya adalah untuk pemula. Bahkan beliau mengatakan ya kitab ini dengan syarahnya itu harusnya selesai dalam waktu 3 bulan ya.
Kemudian beliau juga menekankan bahwa beliau tidak mengambil referensi dari kitab lain dalam mensyarah kitab ini. Makanya kalau kita lihat, ya, di catatan kakinya itu hampir tidak ada referensi dari kitab lain, karena memang beliau sengaja menjadikan penjelasan itu sangat mudah dan tidak mengambil referensi lain, sehingga pembahasannya tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang dan tidak menyulitkan bagi pemula. Ini berbeda dengan kitab Al-Mumti. Ya, kalau kita membaca kitab Al-Mumti fi Syarh Al-Ajurumiyah, maka kita dapati bahwa pengarang kitab Al-Mumti itu banyak menjelaskan penjelasan secara detail di bagian footnote, ya. Jadi tidak mencukupkan diri dengan penjelasan yang sederhana. Beliau juga terkadang memberikan pengembangan bahasan, ya, di bagian footnote-nya. Adapun kitab Aisyah Al-Alamat Al-Ajurumiyah ini, beliau sama sekali tidak mengambil referensi dari kitab yang lain, karena tujuannya adalah agar para pemula ini fokus, ya, memahami matan Al-Ajurumiyah, ya, tanpa memusingkan istilah-istilah yang mungkin belum dipelajari. Jadi ini alasan kenapa kita memiliki kitab Aisyah Al-Alamat Al-Ajurumiyah, karena ringkasnya pembahasannya, kemudian bahasanya yang mudah, dan beliau banyak memberikan contoh dalam bentuk hikmah-hikmah. Jadi nanti kita akan lihat, ya, di audio kitab ini, bahwa beliau banyak memberikan contoh dari hikmah, ya, dari kata-kata mutiara yang isinya insya Allah bagus untuk motivasi dan juga nasihat bagi kita semua. Dan terakhir yang ingin saya nasihatkan kepada para Dholabul ilm, para penuntut ilmu nahu, bahwa belajar ilmu nahu itu, ya, tidak boleh hanya berhenti pada teori saja. Jadi kalau kita belajar nahu, kita harus lanjut ke praktek, karena seseorang itu bisa mengikat pemahaman nahunya hanya jika ia mempraktekkannya dalam bentuk membaca kitab. Harusnya, ya, dengan adanya program Binar ini merupakan kesempatan emas kita untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Yang sekalipun, ya, di program Binar ini ada tugas kelompok, ya, kalau bisa yang namanya membaca kitabnya ini harus dilakukan secara individu. Jadi kita baca, kita kasih harokat, kemudian kita terjemahkan sendiri. Sekalipun tugasnya tugas kelompok dan mungkin dibagi-bagi, tapi, ya, usahakan agar setiap pembahasannya ini kita baca sendiri, kemudian kita beri harokat, ya, kemudian kita terjemahkan. Karena dengan memberikan harokat, kita jadi paham, ya, bagaimana sebetulnya bentuk mubtada itu, khobar itu bagaimana, fi'il itu bagaimana, fa'il itu seperti apa, maf'ul itu seperti apa. Dan ketika kita menerjemahkan, maka itulah inti dari kita belajar ilmu nahu. Tentu kita belajar ilmu nahu itu bukan hanya agar kita bisa mengi'rab, tapi agar kita bisa paham tulisan-tulisan bahasa Arab, agar kita bisa paham Al-Quran, agar kita bisa paham hadis, agar kita bisa paham karangan para ulama. Maka jalan terbaik, ya, agar bisa mencapai level tersebut adalah dengan langsung praktek. Ya, mumpung ada gurunya, mumpung ada teman-teman yang memiliki semangat yang sama, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin, ya, karena al-lughatu hiya al-mumarasah. Ini kunci dalam belajar bahasa apapun, ya. Al-lughatu hiya al-mumarasah. Ya, bahasa itu adalah latihan. Summa al-mumarasah, summa al-mumarasah. Kemudian latihan, kemudian latihan. Jadi kita harus memperbanyak latihan, ya. Memperbanyak latihan agar kita bisa menguasai kaidah-kaidahnya. Karena kalau kita hanya sebatas hafal kaidah, kita hafal kaidah mubtada khobar, madu manis dari Malang, kita hafal kaidah jumlah fi'liyah, fira dan fara itu manis mana. Ya, kalau kita nggak praktekkan nanti hilang ilmunya, ya. Memang, ya, kita wajib mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dengan cara membaca kitab, kemudian menerjemahkannya. Tapi barangkali ini mukadimah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.